Ambo kalau khatib Jumat insyaallah lah barakali di masjid awak ko. Kemudian ambo sebenarnya patangko diamanahkan sebagai salah satu yang memberikan wirid di bulan di apa namanya Bu, di hari Ahad malam. Cuman patang tu Bu ambo lupa. Ambo lupa, kemudian Ustadz Rizky Daule juga lupa apa namanya mengingatkan ambo. Akhirnya Bu, ambo maaf sekalian Bapak Ibu sekalian, ambo indak tibo. Ya, sedangkan awal apa namanya bulan Januari patang, ambo dihubungi sama beliau, sama Ustadz Rizky kan, Ustadz jangan lupa beko apa namanya wirid malam. Ya Ustadz, ambo sangko kok bulan genap, gitu kan? Lah pai ambo Bu, lah pai ambo, rumah ambo di Birugo Pak, ya. Tiba ambo di simpang yang Kak Uwin tuh Bu. Ditelepon sama Ustadz Rizky, Ustadz, ndak jadwal Ustadz gini gitu kan. Ada Ustadz yang lain, ambo lupa namanya tuh Bu, ya. Ya ndak ada Ustadz, ya ambo pulang lah Bu, ya. Nah, Birugo ke Jambu, ke apa namanya, ke simpang Uwin tuh ambo lupa namanya. Itu dakeknya Bu, ya. Ya ambo lupa ya. Hari Minggu pang yang pertama lupa. Kebetulan sebenarnya waktu itu sedang kurang lama badan lo Bu. Ya, jadi mungkin memang apa namanya, bukan alun apa istilahnya alun takdirnya lah ya. Ambo bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di malam Ahad. Dan ambo rencananya Pak Bu, kalau misalnya lancar, ambo pengen mengkaji kalau malam Ahad itu, kalau misalnya ustadz lain belum ada yang mengkaji, ambo pengennya lebih kepada kita mengkaji Bu, fikih muamalah Bu. Fikih yang berhubungan dengan ekonomi, ya. Jadi untuk perkenalan singkat Bapak Ibu sekalian, ya, nama ambo Widi Nugraha. Widi Nugraha nama ambo, walaupun belakangnya pakai Nugraha Bu, ambo insya Allah orang Minang Bu. Bukan orang Sunda, apalagi orang Jawa. Insya Allah bukan orang Jawa. Ya, kalau orang Jawa biasanya Nugroho belakangnya Bu. Kalau orang Minang, kalau orang Sunda adalah Nugraha, ya, pakai A-nya. Nah. Jadi aktivitas sehari-hari ambo Pak, ambo maja, ya, walaupun tidak tiap hari ambo ke kampus, ambo maja di Akademi Akuntansi Bukit Tinggi. Orang tahunya Pak Amik Aktan Bukit Tinggi. Nah, jadi ambo maja ekonomi Bu. Nah, tapi Pak ambo tidak maja akuntansi Pak. Kalau ambo maja akuntansi, sase orang beko Pak. Ya ambo maja manajemen Bu. Ya, ambo maja manajemen, ekonomi manajemen. Kalau masalah hitung-hitung pitiko ya ambo kurang Bu. Ya, hitung-hitung angko-angko kurang. Kecuali Bu, ambo dia GPT, barapun ambo dia GPT ambo hitung Bu. Kok dia lagi sebanyak masaji kau hitung Bu. Ya, kalau PT-nya doh. Nah, tapi kalau lah berhubungan dengan yang diangko-angko di apa, di papan tulis ya, ambo gak panjang Bu ya. Dan nilai ambo pun waktu kuliah ekonomi tidak kadang masalah akuntansi kok. Ya. Jadi ambo maja manajemen Bu. Adalah ambo maja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukit Tinggi. Nah, manajemen pula. Nah, lebih ke manajemen. Kemudian ambo ada maja Pak di Pondok Pesantren Modern Al-Bukhari Padang Laweh yang arah ke Padang Panjang Bu. Yang arah ke Padang Panjang sebelum Pasar Amor. Ah, kalau di pesantren Bu, Pak ambo lay maja agamo. Kitab ya, kalau kita ngecek kitab Bu, kitab itu gundul biasanya. Tidak pakai harokat. Nah, jadi ambo maja kitab itu ya kenapa? Karena ambo ada basic pesantren Bu. Ambo ada basic pesantren Pak. Jadi alhamdulillah kalau ngaji kitab alhamdulillah, atau maja kitab alhamdulillah seketek-seketek bisa. Ya. Terutama apa namanya yang berhubungan misalnya dengan
ya sirah nabawiyah misalnya Bu ya, atau berhubungan dengan fikih, nah, bisa lah Bu seketek ya. Kemudian Bako Ustadz mengkaji tentang fikih ekonomi rencananya gitu kan. Nah, ambo do S1 ambo satu lagi Bu, cek lagi tentang hukum ekonomi syariah. Nah, jadi berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Jadi adalah beberapa seketik tentang hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah. Jadi yang pengennya Pak Bu kalau misalnya Ahad malam itu awak kaji tentang misalnya apa ekonomi fakta-fakta atau berita-berita atau kejadian-kejadian tentang ekonomi yang terjadi di sekitar awak. Karena apa Bapak sekalian nak kini Pak awak tiba di suatu masa ya yang kalau tidak salah ambo memang hadis Bu ya. Ambo kalau masalah hadis kok takut gitu kan Bu. Apa kata Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atau menipu atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia berhati-hati ya tentang kursi yang sudah ada di neraka untuknya. Nah, jadi maksudnya apa Pak? Kalau nya berbohong atas nama Nabi, pas inyo istilahnya Bu Pak, lah pasan nyo cek kursinya di neraka. Ambo pasan cek yo kursi di neraka. Nah, kalau pasan kursi di sarugo nak baru Bu. Kok pasan kursi di neraka. Dan ternyata Pak, orang yang apa namanya memasukkan hadis itu sejak dari dulu le Pak. Tidak dari kini saya. Ya. Ada namanya Bu, kalau misalnya di apa namanya di ada nama satu daerah di Irak ya. Di Irak itu ada daerah Pak yang disebut dengan Kuwaifah. Ya, awak pernah mendengar mungkin Bu Kufah. Kufah itu adanya di Suriah. Ada nama daerah di Irak itu namanya Kuwaifah. Kenapa? Karena mirip-mirip sama Kufah Pak. Ya, kalau misalnya hadis itu masuk sejengkal, keluarnya sehasta Bu. Apa maksudnya Bu? Ditambah-tambahi. Ya, ditambah-tambahi sehingga apa? Yang aslinya seketik menjadi banyak. Dan pernah kejadian ketika seseorang inyo pernah apa namanya akan dihukum mati karena memasukkan hadis, ditanya berapa hadis yang telah engkau pasukan? Keceknya berapa? Arba'ina alfan. 40.000 hadis. Bayangkanlah Bu, 40.000 hadis yang dipalsukan. Jadi apa kece Nabi Bu? Ya kalau tidak salah Bu memang itu kata Nabi ya. Bahwasanya di akhir zaman itu Pak bahwasanya akan tiba suatu masa manusia itu apa kalau misalnya tidak melakukan riba, ini akan kena percikan riba itu. Saking riba itu apa? Lah mendarah daging. Lah menjadi suatu kebiasaan di suatu kaum. Walaupun itu kebanyakan orang Islam. Itu yang awak takutin Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kembali kita ke topik kita ya, karena malam tadi Bu ya masalah perkenalan tadi ya. Kalau kampung Bu, tadi ada nanya kampung Ambo Pak Bu di Batipuah, di Tanjung Barula Batipuah, tanah datar. Ya. Jadi kalau risiko kurang lebih sejam lah. Ya. Jadi Batipuah itu sampai kisahnya Buya Hamka Bu. Dalam bukunya apa? Dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi ambo ada kawan ambo di pesantren. Beliau kok kini di Payakumbuh, aslinya orang Bukit Cangang. Sama-sama di pesantren sama ambo dulu. Beliau kok pernah dulu maja di SMK 1 Batipuah Bu. SMK 1 Batipuah itu kalau awak pai Bu ke Batipuah itu sebelum sampai Timbang Oto. Sebelum SMA 1 Batipuah. Jadi pada satu saat Pak,
Ya, beliau kok sedang fotokopi di tempat fotokopi. Orang waktu itu sedang sibuk membicarakan film yang pada waktu itu sedang booming, ya, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, rupanya salah seorang yang fotokopi itu yang ikut di kadai fotokopi itu ada seorang ibu-ibu, etek lah tibonya bu. Kecilnya bu, ambo keponakannya Nur Hayati bu, bukan Nur Hayati ya, Hayati bu ya. Yang di dalam cerita apa tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, Hayati itu etek ambo aja, kecil ibu tuh. Jadi yang dimaksudkan dalam Zainuddin dalam kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk itu memang Buya Hamka, Bu. Tapi di situ kan ceritanya apa? Zainuddin itu berasal dari kalau tidak salah Bu, Kalimantan ya. Padahal itu sebenarnya kisahnya Buya Hamka. Kisah apanya Pak? Kisah patah hatinya Buya Hamka karena ditolak. Ya, Hayati itu menerima siapa namanya? Buya Hamka, tetapi karena Buya Hamka pada waktu itu tidak sia-sia, bukan orang terkenal, ya setelah itu kan beliau baru jadi orang terkenal ya, ulama terkenal, akhirnya ditolak sama mama sama keluarganya Hayati kok. Nah, akhirnya dibuatnya ceritanya itu Bu. Jadi Pak, tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kisah patah hatinya siapa? Buya Hamka. Nah, kan Buya Hamka tuh Bu ulama ya Pak yang terkenal juga sebagai pujangga. Nah, kitab apa nama novel-novelnya banyak gitu kan. Maka kalau baca kitab tafsirnya Buya Hamka Pak, apa kitab tafsirnya? Al-Azhar. Nah, itu kan